Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga, semua karena anugerah-Mu. Maka pagi ini kami mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan duduk dan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, membolehkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, walaupun renungan firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa saya. Amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan kita membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 9. Kisah para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayat 18. Kisah para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayat 19a, maksud kami 19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menyayat aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya di seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan cari rumah Yuda seorang dari Tarsus maksud kami, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpang tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, tapi betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang di kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari untuk dengan kuasa penuh dan dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini ada alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia melambaikan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan sekitar juga seolah-olah telah bergugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, dan ia bangunlah dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Puji Tuhan. Kita lihat seorang pribadi yang jahat, pribadi yang gak baik, yang mengejar-ngejar orang di sini, dibunuh.
tapi pribadi yang sama, yang dikasihi. Pribadi yang sama dikasih Tuhan. Pribadi yang sama itu dipilih Tuhan sebagai alatnya. Alatnya Tuhan. Ini malah kita perhatikan ayat itu. Pada ayat yang keempat dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau nintikan. Bangunlah, pergilah ke dalam kota di mana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Justru yang sangat menarik hati orang yang tidak baik menghujat Tuhan justru orang yang baik. Semua dalam haknya. Jangan kita menghakimi seorang. Ya, semua dalam kuasa. Tuhan bisa memakai badai. Tuhan bisa memakai ayam. Tuhan juga bisa memakai orang yang jahat menjadi alat. Maka kita yang hadir pagi ini merenungkan firman Tuhan dan mohon kepada Tuhan sesuatu yang tidak baik suami kita, istri kita, anak kita, doakan. Ya Tuhan yang berbicara secara langsung kepada anak kita, suami kita, istrinya, supaya mereka juga bertobat. Ternyata Saulus peka dan Saulus ya menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Kita lihat bagaimana tulisan Rasul Paulus ini. Saulus 14 buku, semua tulisan Rasul Paulus dipakai secara luar biasa. Maka jangan saudara pernah pesimis. Bisa saja suami saudara dipakai Tuhan, istri saudara dipakai Tuhan, anak saudara dipakai Tuhan. Lalu menyampaikan berita kesukaan. Amin. Mari sama-sama turunkan ke Tuhan. Menteraikan firman-Mu dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuhnya sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Terimalah takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.